Lan Xin, cepat! Sini. Cepat! Mereka mengejar kita. Berhenti! Bunuh! Bunuh mereka. Persediaannya kita bagi 5-5. Chen Zheng, Boka. Mau lari kemana lagi kau? Kalau lu tahu diri, serahin semua persediaan ini, biar nyawa lu selamat. suamiku sayang. Lu tak tega lihat gue mati kelaparan kan? Hah? Lu bener-bener ya? Biarkan gue jadi kayak gini. Kayak monster gak jelas, masih berani minta persediaan. Mimpi aja. Pantesan zombie gak nyerang dia. Ternyata dia juga zombie. Chen Zheng bukan zombie. Dia punya kesadaran, punya perasaan. Menantu parasit yang dibuang keluarga Chin gue. Ternyata masih ada orang yang lindungin dia kayak permata. Cih, kalau bukan gara-gara si menantu parasit ini, lari cepat udah kita habisi dari dulu. Bener banget. Mau dia manusia atau hantu, nggak penting sama sekali. Pokoknya, semua harus mati. Persediaan kalian, gue hari ini bakal rebut paksa. Bunuh dia! Cepat! Monster! Dia itu monster! Chen Zheng, bertahanlah sebentar. Aku akan segera membawamu pergi dari sini. Peringatan. Gelombang zombie menyerang. Pertahanan rusak. Segera evakuasi. Peringatan. Gelombang zombie menyerang. Pertahanan rusak. Segera evakuasi. Peringatan. Cepat lari! Pergi. Pengacat, tolong aku! Gak bisa begini terus. Harus dapatkan perbekalan Chen Zheng. Pergi! Berbekalan! Terima kasih, tapi zombinya terlalu banyak. Kita nggak bisa kabur. Kamu duluan saja. Kamu mau apa? Aku bisa mengulur waktu buat kamu. Gak banyak, hiduplah dengan baik. Langsing, kamu harus tetap hidup. Ini bekas luka mutasi. Akibat dampak radiasi tak dikenal, polutan udara semakin pekat. Diperkirakan tanggal 26 akan terjadi asap kabut dan hujan asam. Hah? Hari ini tanggal 26 Oktober. Bukankah itu 3 hari sebelum kiamat datang? Aku ternyata terlahir kembali. Gawat. Ini kekuatan fisik super zombie juga ikut terbawa. Ini benar-benar bonus kelahiran kembali. Bagus sekali. Hidup untuk kedua kalinya, aku harus menimbun persediaan dan membuat orang yang menyakitiku membayar harganya. Capek banget seharian. Akhirnya sampai rumah juga. Capek banget. Capek karena belanja? Atau lagi di atas kasur orang capek olahraga? Dasar lu Sangpa. Ngomong apa sih lu? Jam segini lu tak beresin rumah. Nggak masak juga lagi ngapain? Apa jangan-jangan masih harus gue yang ngerjain? Dasar pemalas. Sumpah ya, gue buta banget sampai mau hidup bareng lu. Terus kenapa? Di kehidupan sebelumnya gue kayak anjing melayani lu. Tapi akhirnya malah dicelakain sama lu dan si Wang Tianhu. Lu sakit ya? Kehidupan sebelumnya apa? Kebanyakan baca novel ya? Lu selingkuh sama Wang Tianhu. Tak berani ngaku.
Sini, cium dulu dong. Jangan gitu Jangan macam-macam. Si sampah itu sebentar lagi pulang. Kalau pulang emang kenapa? Si kere kampret kayak dia, di depan mukanya pun, dia tak bakal berani nyentuh gue satu jari. Ngomong-ngomong, si sampah itu pergi cari persediaan. Kenapa lama sekali belum balik juga? Jangan-jangan sudah dimakan zombie. Dia kan tak guna, mana mungkin bawa hasil. Daripada dimakan oleh zombie, mending buat kita makan. Nanti pas dia balik, gue bunuh dia. Bikinin kamu daging merah kecap. Hah? Siapa? Psst, jangan bersuara. Apa-apaan sih bocah ini? Enak di dia. Chen-Zheng, Terima kasih. sama-sama. Kamu gak apa-apa? Lansin, nggak tahu dia sekarang di mana. Nggak ada waktu dengan buat orang yang tak penting. Kamu, dasar sampah. Ngomong apa sih kamu? Percaya nggak aku usir kamu dari keluarga Qin? Kemarahan di kehidupan sebelumnya sudah cukup buat gue. Kehidupan ini masih mau nindas gue. Oke, kalau gitu kita cerai. Kamu bilang apa? Apa otakmu lagi bermasalah? Atau sudah lupa siapa bosnya? Surat cerainya pun sudah aku siapkan. Aku diusir tanpa bawa apa-apa. Tapi nggak akan mau lagi melihat tatapan si imutmu itu. Bajingan, berani kamu maki aku? Cih, kamu. Ada tangan. Untunglah, sebelum orang tuaku meninggal, mereka mewariskan properti padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku begitu bodoh sampai memberikannya pada si manis itu. Kiamat akan segera tiba. Aku harus bergegas melakukan persiapan. Berdasarkan properti ini, dengan harga pasar saat ini, kami maksimal hanya bisa memberi pinjaman 2 juta. 3 hari lagi, kami akan kirim orang untuk sita rumahnya. Baik, nggak masalah. 2 hari lagi sudah hari kiamat. Nanti siapa yang bakal peduli padaku? Apa? 5 juta? Pamping, aku baru saja menemukan peluang baru. Kalau ambil kesempatan ini, aku bisa untung setidaknya 20 juta. Di tempat kami, ini adalah pinjaman berbunga tinggi. Kamu harus pikir baik-baik ya. Aku sudah mantap. Aku sangat butuh uang ini untuk bisnis. Kalau begitu, pinjami dia. Bank macam. Tapi ada satu syarat. Bunganya dihitung harian. Pinjam 9, balik 13. Mau lu guna berapa lama? 10 hari. Setelah 10 hari, dijamin pokok sama bunganya gue balikin. Oke, kalau 10 hari nggak lunas, gue potong kaki lo. 5 juta, ambil nih. Makasih, Mas Wang. 5 juta. Akhirnya dapat juga. Lagian pas kiamat nanti, uang tak guna. Lu kan kaya banget. Biar gue membantu abisin. Bang Macan itu kan 5 juta. Lu yakin dia bisa bayar? Istrinya baru saja pergi dari tempatku. Kalau aku nggak kasih pinjam duit, aku lebih parah dari binatang dong. Ternyata gitu ya. Makasih ya. Sayang. Kalian adalah perusahaan keamanan yang paling top di kota ini kan? Jadi begini situasinya. Aku butuh bantuan kalian. Bangun sebuah benteng tahan api dan ledakan yang sangat kokoh. Di atap pasang penuh panel surya dan tambahkan tangki air. Proyek sebesar ini setidaknya butuh 2 juta. Anda harus bayar DP dulu. Saya kasih 4 juta, bayar lunas, duit tunai. Tapi syarat saya adalah harus selesai dalam 2 hari. Serahkan saja pada kami. Cuan besar. Target tahun ini sudah beres. Sisa 3 jutanya pakai buat belanja saja. Yang ini, yang itu. Saya borong semuanya. Baik, baik. Berikan yang performanya terbaik beberapa mobil off-road untuk saya.
Mas Chen, belanja makanan banyak enak ya? Perlu saya bantu? Bantu angkut ke atas? Nggak usah repot-repot. Sendiri juga cukup kok. Kamu mau ambil sedikit? Masih banyak nih. Nggak usah. Katanya Mas sudah cerai sama Mbak Ipar. Hidup sendirian itu tak mudah. Jaga diri baik-baik ya. Tak apa-apa. Sendirian malah bebas. Baguslah. Tanpa dia, aku malah bebas. Kalau begitu. Iya sudah. Lanjut saja kesibukannya. Ibu saya sudah nunggu makan nih. Aneh banget. Dasar kamu sampah. Bukannya kamu diusir tanpa bawa apa-apa? Dapat uang dari mana sampai bisa beli sebanyak ini? Apa urusannya sama kamu? Belum pernah dengar ada orang cerai tapi masih mau mengatur mantan suami. Tahu malu sedikit, bisa? Kamu. Nenek, tante, aku mau makan ini. Ambil saja. Makan kalau mau. Tak usah dengerin dia. Berhenti! Si sampah ini mana mungkin punya barang bagus? Buang saja. Hei, kamu ini benar-benar ya. Kenapa marah-marah pada anak kecil? Mana tahu, barangmu ini ada racunnya tidak? Kami tidak sudi makan barang kotormu ini. Benar, Xiao Hao, kami tidak pernah makan barang murahan begini. Barang murahan? Ini diimpor dari Selandia Baru. 1 kotak ini cukup untuk beli nyawamu. Hanya karena anak ini ingin makan, kalau kalian berdua, mending aku kasih makan anjing daripada kasih kalian sesuap pun. Kamu ini, kamu! Semuanya, lihatlah, lihat menantu parasit sampah ini. Dia mau menindas kami, janda dan anak yatim ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu, Mama nggak apa-apa. Cenjeng, kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan buat ibuku marah. Dulu aku benar-benar mata buta sampai membiarkan orang tak tahu untung sepertimu menjadi menantu keluarga Qin. CIH. Kalau buta, aku yang mata buta. Tidak menyadari kalau putrimu itu perempuan murahan. Ternyata berani melakukan perselingkuhan yang urusan gelap. Aduh, semuanya lihat dan nilailah sendiri. Si pria tak tahu terima kasih. Bukan cuma menindas putriku, tapi juga memaksanya cerai. Gagal mengincar harta keluarga kami. Sekarang malah bicara omong kosong, merusak nama baik putriku. Bajingan seperti dia, pantas mati disambar petir. Ini masih laki bukan sih? Kok orang ini begini sih? Iya benar. Kok orang ini begini sih? Masalah sebesar ini? Apa-apaan ini? Ada hubungan apa mereka berdua? Sebenarnya mereka ngapain sih? Yap, jelas-jelas kamu yang melakukannya. Urusan gelap kamu sudah terbongkar. Sekarang malah balik nuduh. Aku kasih tahu ya, aku paling benci laki-laki begini. Selingkuh, tapi berlagak benar. Kayaknya laki-laki brengsek itu selingkuh. Ninggalin anak istrinya ya. Dasar laki-laki brengsek. Tak ada yang bisa dipercaya. Ketemu pria brengsek kayak gitu, ibu dan anak itu kasihan banget. Lagian bukan urusan kita. Ayo pergi. Ini, Laixie. Minggir, minggir! Hilang. Cuma halu. Kehidupan ini, pokoknya aku harus lebih cepat nemuin kamu. Hah? Ini kenapa? Benda apa ini? Nak, gak apa-apa? Woi, kamu kenapa? Mutasi radiasi mendadak secara global. 80% populasi berubah jadi zombie. Federasi sedang menyelidiki asal radiasi, serta melakukan SAR untuk penyintas. Satu pun gak kurang. Akhirnya kiamat tiba. Tak tahu Lansin ada di mana. Di luar banyak zombie. Serem banget. Di masa darurat ini, semua harus patuh pada pengurus RW. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Sebisa mungkin, jangan keluar rumah. Tolong, kami terjebak di parkiran bawah tanah. Siapapun tolong selamatkan kami. Ini Lansin. Tak bisa. Aku harus selamatin dia. Jangan teriak. Awas, pancing lebih banyak zombie.
Kenapa dunia tiba-tiba jadi seperti ini? Di mana-mana ada zombie. Cepetan cari cara. Kita tak mungkin kejebak di mobil terus. Tak bisa begini. Kita harus selamatkan diri sendiri. Kita bisa apa? Aku sudah panggil orang di grup. Di saat begini, semua sibuk selamatin diri. Siapa yang mau tolong kita? Ada alat di mobilmu. Buat apa? Kaca mobil hampir pecah. Kita terobos keluar bareng. Kita berdua. Kamu bercanda ya? Lagi pula, di mobilku nggak ada alat. Orang itu? Itu si pria brengsek itu. Xiaoro, harusnya sudah tak apa-apa. Kalian berdua, cepat ikut aku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu menyelamatkan kami, tidak bisa sembarangan main tangan begitu ya? Gawat, karena panik, aku sampai lupa Lansin belum mengenal aku sekarang. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Buru-buru bawa kami pulang ya? Pantas saja kamu kesini. Ternyata cuma karena mata keranjang. Dasar brengsek penelantar anak istri. Cepat sekali mau sentuh wanita lain. Penelantar anak istri? Dengar gosip dari mana? Sekarang sudah tersebar sekomplek. Chen-Chen si pira brengsek lebih hina dari hewan. Xiaoro, bicaralah yang sopan. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat kita. Cih, Tempat ini tidak aman. Ayo, pergi dari sini dulu. Ke lift. dia menemukan kita. Kalian pergi duluan. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Cepat tutup pintunya. Tapi... Ini tak nyerang gue. Sepertinya tubuh zombie dari kehidupan sebelumnya juga masih bertahan. Sayang sekali. Gue sama kalian bukan jenis yang sama. Tadi benar-benar bikin takut setengah mati. Di luar banyak zombie begitu. Menurutmu Mas Chenzeng bakal kenapa-napa enggak ya? Dia sendiri yang mau lari keluar. Ngapain kamu urusin itu? Lagi pula, dia kan memang si pria brengsek. Kalau mati ya sudah. Mbak Xiaoro, kok kamu bisa ngomong begitu? Dia kan melakukannya buat nyelamatin kita. Lagian, aku rasa dia bukan orang jahat. Kamu ini terlalu polos pikirannya. Makanya lihat, siapapun kayak orang yang baik. Tapi, semoga dia beruntung besar dan bisa selamat. Semuanya dengar, kali ini aku memanggil kalian adalah untuk mengumumkan peraturan manajemen masa bencana. Kami memutuskan untuk mengumpulkan persediaan tiap rumah dan membagikannya kembali. Luar penuh zombie, sama sekali tak bisa keluar. Kasih persediaan ke orang lain, gimana kita bisa hidup? Apa? Bener banget, makanan kita juga nggak banyak lagi. Wah! Kalau disuruh serahin, ya serahin. Tak usah banyak bacot. Melakukan ini biar kita semua bisa lewati masa sulit. Selain persediaan harus dibagi ulang, semua orang juga harus dalam bentuk kelompok mengatur ulang pembagian lantai hunian. Ini daftar pembagian yang baru, bagikan dan lihatlah. Pembagian macam apa ini? Aku beneran tak paham kenapa dibagi begini. Nanti malah bikin semua orang susah. Atur ulang lantai hunian? Dibaginya kayak gini? Kok bisa pembagiannya begini? Ini tak masuk akal. Kok bisa jadi begini? Lantainya Wang Tianhu. Semua yang ditugaskan orang-orang yang kuat. Doktor, tukang listrik, koki, semuanya ada. Bandingkan dengan lantai lain, semuanya cuma kelompok rentan. Ini jelas-jelas mau pakai jabatan buat memperkuat diri. Semuanya, jangan ribut. Bencana ini bakal segera berakhir. Pindahnya nanti saja. Kumpulkan dulu logistiknya. Chenzeng, beberapa hari lalu kamu timbun banyak makanan. Stokmu yang paling banyak, kamu serahkan duluan. Tua bangka ini kemarin ngamuk guling-guling di depan gerbang dan memfitnah aku. Sekarang berani-beraninya nyuruh aku percaya dia bakal bagi dengan adil. Orang gak tahu malu emang gak ada tandingannya. Apa katamu? Tak ada, cuma saja itu semua barang kiriman orang lain. Gue juga sudah tak ada persediaan lagi. Masih punya muka ternyata.
Memalukan. Jelas-jelas dari awal niatnya mau ngerampok. Gue setuju pembagian yang adil. Bagusnya sih kasih gue lebih banyak. Mimpi aja lu sana. Kalau tak nyerahin persediaan, lu tak bakal dapat jatah pembagian. Gue baru sadar kalau lu itu bener-bener gak tahu malu ya. Gak punya persediaan buat diserahin, tapi masih mau jatah punya orang lain. Biar jelas ya, kami cuma bakal bagi rata ke warga yang sudah nyerahin stok mereka. Biar nggak dimanfaatin sama orang tertentu. Bener nggak semuanya? Bener banget. Jangan sampai biarin mereka ambil untung. Masih bilang kita segala. Apa beneran mikir kalau mereka bakal bagiin apa yang mereka punya? Jangan buru-buru dong. Gue juga nggak bilang nggak mau nyerahin. Walaupun sekarang gue nggak punya persediaan. Tapi kalau gue bisa dapetinnya, nggak masalah kan? Orang kaya lu. Lu itu cuma sampah yang cuma tahu nyapu dan masak doang di rumah. Di luar sana sekarang banyak zombie. Emang lu berani keluar? Kalau kamu bisa dapat persediaan, aku ganti marga jadi margamu. Itu sih belum cukup jijik. Taruhan boleh saja. Tapi kalau aku bisa keluar cari persediaan, kamu harus di depan semua orang minta maaf padaku secara resmi. Beraninya kamu! Tapi aku sama sekali nggak percaya kamu bakal tepati janji. Bang Macan, apa yang dia katakan? Bisa jamin dia bakal tepati. Boleh saja. Kalau dia beneran bisa dapat persediaan, tak rugi juga sih. Mereka berdua ternyata beneran barengan. Terus waktu itu omongan Mbak Zaulimei pas lagi ribut, tak semuanya beneran jujur. Mas Janjang ternyata bukan pihak yang salah. Sekarang dia lagi ingetin kita. Orang-orang ini gak bakal tepati janji. Terus, kalau kamu kalah, enyah saja dari gedung ini dan tidur di jalanan. Kamu mau nambah syarat? Silakan saja. Kalau begitu, aku juga mau ajuin 2 syarat lagi. Katakan saja. Pertama, kalau aku menang, aku nggak ikut pembagian lantai. Aku tetap tinggal di rumahku sendiri. Boleh. Kedua, pindahkan Dr. Xiao ke depan rumahku. Sampah, tetap saja sampah. Sudah begini keadaannya, malah kepikiran mau merayu cewek. Nggak tahu malu, kamu berani-beraninya ngomong gitu ke aku. Dr. Xiao, bagaimana menurut Anda? Aku sih nggak keberatan. Tinggal di lantai manapun boleh. Tapi taruhan ini bukannya terlalu berisiko? Kalian yakin mau taruhan sebesar ini? Taruhan ya, tetap taruhan. Tapi semuanya harus jelas dulu. Dia sendiri yang mengajukannya. Kalau terjadi apa-apa, aku nggak bakal tanggung jawab. Nggak masalah. Kalau begitu, tolong semuanya jadi saksi. Begitu banyak mata yang melihat. Aku yakin kamu nggak berani curang. Siapapun yang tak berani terima kekalahan, aku orang pertama yang tak akan melepaskannya. Ada kata-kata Bang Macan begini. Aku jadi tenang. Kita tunggu saja hasilnya. Aku pergi sebentar dan segera kembali. Katanya mau cari persediaan. Tetap harus akting yang meyakinkan. Aduh, mari kita cari. Oh, dapat. Pinjam darahmu sebentar. Selanjutnya saatnya pemanggilan dari dimensi lain. Gaya banget masih mau melawanku. Dah, si Chen Zeng ini gila gengsi tapi malah menderita. Di luar bahaya banget. Apa sih yang dia pikirkan? Jagner jangan bicara begitu padanya. Padahal biasanya dia kelihatan jujur dan polos banget. Siapa tahu beneran punya kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, nggak bakal jadi menantu keluarga Qin dan numpang hidup. Bener banget. Sampah selamanya tetap sampah. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik siapa sebenarnya yang sampah. Dia beneran bawa logistik balik. Lihat, badannya penuh darah. Pasti habis bertarung lawan zombie. Benar-benar bikin kagum. Mana mungkin? Kok dia bisa punya kemampuan itu? Ini pasti palsu. Biar gue cek barangnya. Hah? Ini asli. Gila, ada 2 dus mie instan. Ini gue dapetin taruhannya nyawa. Qin Jiaoqiao, mau ngomong apa lagi lo? Kapan lo jadi seberani ini? Chen Zeng yang gue kenal tak kayak gini. Chen Zeng yang dulu udah lama mati. Mulai sekarang, gue adalah papa lo. Semua orang lagi liatin nih. Panggil dong. Kalau nggak manggil, 1 dus mie instan ini bakal gue lempar keluar jendela. Bang Macan, cepetan membantu gue. Bantu apa? Berani main, berani kalah. Mie instan ini harus disita buat umum. Berlutut. Lebih keras. Kenapa tertawa?
Apa yang lucu? Sekardus mie instan ini milik publik. Chen Zeng tidak ikut pembagian lantai. Dokter Xiao pindah ke depan kamarnya. Yang lain, cepat serahkan semua persediaan. Lalu pindah. Lihat-lihat apa kalian semua? Ketua suruh serahkan persediaan dan pindah. Paham tidak? Ayo, pergi. Cepat pergi. Dokter Xiao, ayo. Aku bantu kamu pindah. Oke. Bang Macan, apa kamu tega melihat dia menindasku begini? Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Manis ya. Begitu semua persediaan di tangan, aku akan bawa orang patahkan kakinya. Biar kamu bisa balas dendam. Kenapa berhenti? Hari itu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Melihatmu menerjang sendirian, aku cukup khawatir. Apa kamu terluka? Tidak, aku kuat kok. Kenapa kamu bersikeras memintaku pindah ke depan rumahmu? Kamu dokter yang hebat dan peneliti virus yang sangat penting. Aku membutuhkanmu. Kenapa kamu begitu mengenalku? Jangan-jangan kamu punya niat terselubung padaku. Punya niat terselubung padamu, bukankah itu wajar? Kamu begitu hebat. Kamu dasar preman. Ternyata yang mereka katakan benar. Sudahlah, mari bicara serius. Kekuasaan Wang Tianhu makin terlihat. Mereka punya banyak orang dan saat ini pengikutnya sangat banyak. Cepat atau lambat, kita harus pergi. Jadi, aku ingin kamu bersamaku membangun tempat shelter kiamat. Kamu mau? Tempat shelter kiamat? Kenapa harus aku? Karena kamu orang yang paling aku percayai. Tapi kita baru bertemu 2 kali. Dari mana datangnya rasa percaya itu? Percaya atau tidak, di kehidupan ini, orang yang paling aku percayai hanya kamu. Aku tidak butuh jawaban segera. Kalau sudah terpikirkan, cari aku kapan saja. Banyak sekali makanannya. Cukup buat kita makan sebulan. Ini berkat kamu dan Tianhu. Idenya bagus sekali. Orang-orang bodoh ini ada jebakan malah langsung masuk. Sayangnya si sampah Chen Zeng itu jadi untung. Begitu memikirkannya, aku langsung naik darah. Aduh, putriku sayang. Bagaimanapun juga, bukankah persediaannya sudah sampai ke tangan kita? Kita tidak rugi. Gengsi itu apa sih? Lagi pula, Tianhu bilang pasti akan memberinya pelajaran. Pak Direktur Zhao, ini aku. Xiao Langxing, ada hal yang ingin kubicarakan. Tolong buka pintunya. Selesaikan saja urusanmu sendiri. Kamu juga bukan orang lantai ini. Ya sudah kalau begitu. Padahal aku masih punya persediaan barang. Tadinya mau kuberikan padamu. Oh, apa? Hei, tunggu sebentar. Hei, beneran ada. Nak, sini kamu. Ayo kita bersama. Cepat pindahkan barangnya ke dalam. Orang yang bergaul sama sampah kayak Chen Zeng ternyata memang bodoh semua. Bagus kalau bodoh. Kalau semuanya bodoh begini, malah lebih bagus. Sini, serahkan semua barangnya padaku. Pak Direktur Zhao! Apa? Apa yang mau kalian lakukan? Tunggu, mana pembagian ulang persediaan yang dijanjikan dulu? Sudah 3 hari. Persediaan sudah dikasih ke kalian. Tapi kami malah kelaparan. Belum ada. Persediaan belum selesai dihitung. Mohon semuanya tunggu sebentar lagi. Kalau tidak ada makanan lagi, kita semua bisa mati kelaparan. Serahkan persediaannya! Kami tidak mau ikut pembagian lagi. Persediaannya pasti kalian tilap sendiri. Benar! Kembalikan persediaan kami! Kalau tidak, kami akan dobrak pintunya. Dobrak! Mau persediaannya kan? Sini, ambil saja. Ada pembunuhan! Sekarang siapa lagi yang mau persediaan? Maju saja ke sini. Mulai sekarang, di sini aku yang berkuasa. Gimana cara bagi persediaannya, terserah aku. Yang penting, kalian tidak mati kelaparan. Siapapun yang berani melawanku, bakal berakhir sama seperti dia. Jangan begini. Jangan pergi. Hei, tunggu sebentar. Dokter Xiao Xiao sakit 2 hari ini. 2 dokter gadungan lainnya tak bisa menyembuhkannya. Coba kamu periksa dia. Atas dasar apa? Kalian sudah banyak berbuat jahat. Apa tidak pernah terpikir suatu hari nanti bakal butuh bantuan orang lain? Aduh, kamu sudah salah paham pada kami. Ini semua demi manajemen terpadu. Tenang saja, pasokan pasti akan diberikan. Sudahlah, demi si anak.
Ayo pergi. Dr. Xiao, gimana keadaan Xiao Hao? Ini infeksi saluran pernapasan. Harus segera disuntik antibiotik. Tapi stok antibiotikku sudah habis. Dr. Xiao, apa tidak ada cara lain? Cucuku jangan sampai kenapa-kenapa. Tanpa antibiotik, aku juga tidak bisa apa-apa. Aku ingat sekarang. Waktu Chen Zeng pindahin barang ke rumah dulu, aku lihat ada beberapa kotak obat di antaranya. Di rumahnya pasti ada obat. Ku dengar Chen Zeng sayang banget sama Xiao Hao. Mending suruh dia yang minta obat. Pasti bisa mancing si sampah itu keluar. Waktu itu dendam dia nindas Xiao Xiao belum terbalaskan. Kali ini kulihat gimana dia bakal kabur. Jalan, sana ketuk pintunya. Bokah sialan, ketuk pintunya. Ini Xiao Hao. Aku demam. Di rumah Om ada obat nggak? Xiao, Wang Tianhu si bajingan itu. Berani-beraninya manfaatin anak kecil. Ketuk lagi. Om ada di rumah. Kepala Xiao Hao pusing banget. Xiao Hao, jangan takut. Tante bakal lindungin kamu. Chen Zeng, kamu jangan keluar. Mereka menjebakmu di luar. Lai Xie, jalan. Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Kau sudah bosan hidup ya? Wang Tianhu, kau lebih rendah dari binatang. Xiao Hao cuma anak kecil. Dia juga sedang sakit. Memangnya kenapa kalau aku bajingan? Dirimu sendiri saja sudah terancam. Masih mau melindungi orang lain? Pegang dia. Mau apa? Apa yang mau kalian lakukan? Bang Macan, Chen Zeng minta gadis ini tinggal di depannya. Jangan-jangan mereka ada hubungan. Bagus kalau begitu. Chen Zeng, karena kau tidak berani keluar, maka hari ini aku akan di depan rumahmu menelanjangi Dr. Xiao satu persatu sampai habis. Cantik. Kalau mau menyalahkan, salahkan si pengecut yang membiarkanmu celaka itu. Lepaskan aku! Kalian semua binatang! Nah, Chen Zeng keluar! Dasar bocah ini. Cepat tangkap! Sialan, apa bocah ini flash? Kenapa lari cepat sekali? Chen Zeng, keluar lu sialan! Jangan sembunyi kayak pengecut! Waktu itu lu permaluin Xiao Xiao di depan umum. Hari ini gua bakal patahin kaki lu. Kejadian waktu itu semua orang lihat sendiri. Gimana bisa lu bilang gue permaluin dia? Taruhan, ini Chin Jiao Jiao yang ajuin. Dan lu sendiri, Bang Macan, yang setuju. Kenapa? Sekarang merasa nggak terima kalah? Sialan! Lu benar-benar cari mati! Hancurkan! Gue peringatin sekali lagi. Kalau kalian berani hancurin pintu lagi, bakal gue alirin listrik. Jangan dengerin omong kosongnya. Siapapun yang bisa buka pintunya, bakal gue kasih hadiah logistik. Tenang aja Bang Macan. Lihat gimana gue congkel pakai ginian. Lihat nih. Sobat, gue udah ahli soal ginian. Bentar lagi juga beres. Ya sudahlah. Udah diingetin juga. Kalian sendiri yang cari gara-gara. Jangan nyesel nanti. Bang Macan, si gila. Ini beneran aliri listrik ke pintunya. Beneran mati. Bang Macan, gimana ini? Chen Zeng si gila. Ini mainnya serius. Barang ini nggak boleh disentuh. Chen Zeng, kalau berani, jangan keluar selamanya. Bang Macan, sekarang gimana? Bocah ini beneran bukan orang sembarangan. Barang ini pasti disiapin sebelum kiamat. Dia nggak punya logistik. Sembunyi di dalam cangkang besi ini cuma bakal mati kelaparan. Begitu dia berani keluar cari makan, kita langsung habisi dia. Biarin aja dia lolos sementara ini. Tunggu pembalasanku. Cabut. Akhirnya pergi juga. Tadi bener-bener bahaya banget. Wang Tianhu ini udah bener-bener nggak punya kemanusiaan. Inilah alasanku mau bangun tempat shelter kiamat. Terlalu banyak orang yang lagi ditindas. Kamu mau nggak gabung sama aku? Tentu saja. Aku janji padamu. Kalau terus begini, semua orang bakal celaka. Xiao Hao, gawat. Dia bahkan nggak punya tenaga buat duduk. Bantu dia baring di sofa dulu. Aku cari obat.
Akhirnya demamnya turun. Syukurlah kalau anak sekecil ini sampai kenapa-kenapa karena demam. Gawat. Jadi Xiao Hao beneran bukan anakmu? Apa? Waktu itu aku lihat kamu di bawah apartemen lagi berantem sama Qin Jiao. Kikirain Xiao Hao itu anak kalian. Lagi pula, di luar sana, orang bilang kamu itu pria brengsek yang telantarin istri dan anak. 3 tahun menikah, nyentuh tempat tidur aja nggak pernah. Mana mungkin ada anak? Dia nggak ngapa-ngapain di rumah. Aku kerja keras sebagai kuda buat keluarga Qin. Tapi ujung-ujungnya dia malah selingkuh sama Wang Tiehu. Anggap aku bodoh. Tapi meski keluarga Qin begitu padamu, kamu tetap nggak tega biarin Xiao Hao mati begitu saja. Aku juga sudah kamu selamatkan berkali-kali. Kamu orang baik, pasti bakal nemuin kebahagiaanmu sendiri. Kamu beneran mikir begitu? Tentu saja. Asyik. Kayaknya sudah larut. Kamu istirahatlah, aku yang jaga Xiao Hao. Kamu mau apa? Kamu sudah cukup terkejut hari ini. Nggak capek? Istirahatlah. Serahkan Xiao Hao padaku. Apa maksudmu terkejut? Kejutan yang sekarang juga nggak kalah besar. Aku keluar antar Xiao Hao dulu. Ini ada bumbu dasar hotpot serta sayuran dan daging yang sudah dibungkus. Bawa pulang dan makan bareng Xiao Hao. Perhatian juga ya. Soro sudah mati. Kok bisa begini? Dr. Xiao, kamu kembali di waktu yang salah. Ternyata kalian. Karena kamu sudah melihatnya, apalagi yang perlu dijelaskan? Tangkap dia. Lepaskan aku, kalian gerombolan bandit. Kemarin kamu beruntung bisa kabur, tapi hari ini mau lari kemana lagi kamu? Kalau bukan karena pesan Bang Macan, menahanmu karena kamu berguna, aku pasti tidak akan segan. Untuk apa Wang Tianhu menahanku? Tentu saja karena kamu berharga. Makan. Pentingnya dokter di kiamat tak perlu diragukan lagi. Jika dikirim ke Geng Tianlong, tepat di acara lelang, bisa ditukar dengan banyak persediaan. Biarpun aku mati, aku takkan biarkan kalian berhasil. Itu bukan keputusanmu. Kurung dia di sel gelap supaya dia tidak kabur. Lepaskan aku. Jangan. Di sini tempat lelangnya. Lihat deh, siapa nih? Si penakut ini akhirnya keluar juga. Bang Macan, gue nggak salah lihat kan? Orang kayak gini, yang sosis sebiji aja, nggak sanggup beli si sampah ini, berani datang ke lelang. Gue datang buat cari pengalaman. Emang nggak boleh? Kayaknya lu udah kelaparan banget. Mau jual diri jadi kuli, biar bisa makan ya? Sampah kayak dia ini, di dunia kiamat begini, tak lebih berguna dari seekor anjing. Bawa dia pulang, cuma buang-buang makanan aja. Kalau makanan sih, gue tak kekurangan. Kalau kalian berdua nggak mau jadi manusia, bisa datang ke gue buat wawancara. Loh, anjir, lo bener-bener cari mati. Di dalam aula lelang, dilarang keras menggunakan kekerasan. Siapapun yang melanggar aturan akan dianggap sebagai pengacau. Coba saja sentuh aku kalau berani. Bocah, jangan senang dulu. Gadis kesayanganmu itu masih ada di tanganku. Sebentar lagi dia akan sampai. Dan kamu hanya bisa menonton pasrah saat dia dibawa orang lain. Kesayangan? Apa maksudnya, Lansin? Bukankah cuma soal persediaan? Gue juga punya. Aku takkan membiarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Aduh, bener-bener cinta mati ya. Takutnya sampah di tanganmu itu tak cukup buat modal lelang. Berapa banyak pasokan yang kupunya? Tak perlu kubuktikan pada kalian. Kita lihat saja nanti. Lihat itu, Bang Macang. Bocah ini sekarang sombong banget. Bener-bener gak nganggep kita. Cuma berani karena dilarang berantem di sini. Cuma so hebat saja di depan kita. Abaikan dia dulu. Nanti setelah welang selesai, cari kesempatan. Kasih dia pelajaran. Akibat kalau tak nganggep kita. Lelang Pak Lu, boleh juga ya? Bahkan selebgram paling viral sudah kamu rekrut jadi anak buah. Pak Lu mau datang berkunjung adalah bagi Geng Tianlong kehormatan yang sangat besar. Wang Tianhu menyapa kedua Lu, Pak Lu.
Ini adik baru yang aku rekrut. Kemampuannya hebat, sudah menguasai satu kompleks sendirian. Semua berkat Ketua Lu dan dukungan Pak Lu. Todokalah. Selamat datang semuanya di Geng Tianlong. Sesi lelang yang paling menegangkan akan segera dimulai. Barang lelang pertama hari ini, busur silang komposit untuk bertahan hidup. Ini harganya ratusan ribu sebelum kiamat. Harga mulai sekarang, 5 kg beras, lelang dimulai. 1 dus mie instan. 10 kg tepung terigu, 1 kg daging kambing, 2 kg wagyu impor. Wagyu impor? Ya ampun, sultan banget ya. Sekarang susah banget makan daging sapi, apalagi 2 kg wagyu impor. Selamat Bos Luo, dengan harga 2 kg wagyu impor, mendapatkan busur silang komposit. Yang kedua adalah astrolog yang disebut sebagai Demones Malam, Lilith. Ternyata itu Lilith. Aduh, astrolog paling populer sebelum kiamat. Ternyata malah terpuruk jadi kayak pengemis. Ternyata ramalan bintang memang cuma tipuan. Dulu Lilith punya banyak pengikut setia. Siapa tahu ada yang mau membawanya pulang? Lilith itu kan setelah kiamat salah satu pengguna kekuatan gelombang pertama. Punya kemampuan penyembuhan yang hebat, C. Sepertinya hari ini aku dapat harta karun. Harganya 1 buah sosis. Karena kalian gak tahu barang bagus, jangan salahkan aku kalau ambil untung. 3 dus mie instan. 3 dus mie instan demi seorang pengemis. Orang ini otaknya gak beres ya. Menurutku sih, dia pasti punya selera yang aneh. Suka sama pengemis, bau yang kotor. Kalau nggak ada yang mau, dia jadi milikku ya. Apa yang dikatakan tuan ini benar. Selamat kepada tuan ini karena bisa membawanya pulang. Berikutnya adalah dokter cantik Xiao Langxin. Chen-Zheng. Laxi. Tunggu sebentar ya. Ada apa ini? Kenapa begitu dia bergerak? Luka patah tulangku langsung gak sakit. Kamu sembuhkan kakiku? Hah? Ada apa sebenarnya? Kemampuan penyembuhan Lilith di kehidupan sebelumnya. Padahal sudah menyelamatkan banyak nyawa orang. Nggak nyangka di kehidupan ini dia membangkitkan kekuatan super begitu cepat. Bagus sekali. Patah tulang butuh 100 hari. Mana mungkin kaki patah sembuh seketika? Apa Demones Malam benar-benar bisa sihir? Mana mungkin? Apa aku salah lihat? Ketua Luo, ini ada apa? Mana aku tahu bakal begini? Pengguna kekuatan sepenting ini malah dibawa pergi bocah itu. Sayang banget. Bagaimana orang ini bisa tahu? Lilith membangkitkan ilmu penyembuhan. Sebenarnya dia siapa? Oh, cuma orang guangan yang diusir menantu sampah tak berguna. Cuma lagi beruntung saja. Xiao Langxin ini, aku yang bawa seorang doktor medis dan juga cantik. Kalau kalian butuh, ambil saja dia. Lumayan juga. Tapi aku nggak butuh dokter. Jadi pelayan pun boleh. Harga awal 2 karung beras. 2 karung beras agak mahal ya. Iya nih, meski dokter itu penting, tapi nggak langka-langka banget. Kayaknya nggak sepadan deh. Duh, mau usah saja deh. 70 karung beras. Langsung tawar 20 karung beras. Orang ini pasti tahu sesuatu. Xiao Langxin ini pasti punya nilai tersembunyi. 30 karung beras. 40karung. Maaf ya, Bos Luo. Soal ini, saya harus bersaing dengan Anda. Saya tawarkan 60 kotak seafood. Baik, los lu kotak seafood. Tuan ini royal sekali. Ada lagi yang mau menawar lebih tinggi? Dari mana orang ini dapat banyak persediaan? Jangan-jangan dia cuma menipu? Masuk ke sini harus verifikasi aset. Kalau dia berani menawar, artinya dia memang punya.
Saudara Tianhu, kamu yakin dia benar-benar sampah? Aku? Karena tidak ada lagi penawaran, mari kita beri selamat kepada tuan ini. Rebut lagi sama dia. Paluo, Anda tidak perlu sedih. Xiao Langxin sama sekali tidak seberharga itu. Di mata orang itu, Lilith yang punya kekuatan super hanya seharga 3 dus mie instan, 20 dus makanan laut. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu sekarang. Kau bilang padaku Xiao Langxin tidak berharga. Apa mungkin aku benar-benar meremehkannya? Ikuti dan lihatlah. Rosepu, dus makanan laut 3, dus mie instan, sudah lengkap. Baiklah, pembayaran beres. Tuan, Anda bisa membawa mereka pergi. Kalian angkut barang-barangnya. Baik. Cenjang, aku sudah tahu kau akan datang menyelamatkanku. Tentu saja, aku tak akan membiarkanmu terluka. Gimana kamu tahu aku ada di sini? Tadinya aku mau membawakan persediaan untukmu, ternyata kamu tak ada. Aku menangkap anak buah Wang Tianhu. Begitu ditanya, baru tahu kamu ditangkap. Pantas saja rela tukar dengan 60 kotak seafood. Ternyata dia pacar gadis ini. Ngomong apa sih kamu? 3 kotak mie instan juga sudah banyak. Itu jatah makan orang biasa selama 2 bulan. Royal sekali ya, Bos Chen. Libing, kamu mau apa? Kamu pintar sekali bersembunyi ya. Terus-terusan bilang gak punya persediaan, tapi malah bisa kasih barang sebanyak ini. Masih punya apa lagi di tanganmu? Cepat, serahkan semuanya. Barangku, kenapa harus kukasih padamu? Mau merampok ya? Jangan lupa, kamu masih utang 5 juta ke Kahu. Sudah saatnya melunasi. Soal uang itu ya, nggak akan kukasih. Beraninya kamu mempermainkanku. Di dalam aula aku nggak berani macam-macam. Tapi karena sudah keluar wilayah geng Tianlong, tinggalkan saja nyawamu di sini. Serang! Baik, mari kita lihat apa kamu mampu. Dasar pecundang. Berani-beraninya tantang gue tangan kosong. Ya ampun, gimana mau lawan? Cepat lari, luka di masa kiamat susah diobati. Jangan lari, dasar pengkhianat. Oi, coba kasih tahu gue, mana yang lebih kuat? Tinju gue atau tongkat besi lo? Cenjang, bukan. Bang Chen, maaf. Dulu gue udah lancang sama abang. Tolong anggap saya angin lalu saja. Gue salah. Gue nggak berani lagi. Jangan lepaskan dia. Dia sudah membunuh Xiaoro. Gue nggak akan pernah maafin dia. Tenang saja, gue nggak sudi sama anjingnya Wang Tianhu. Kalian mau apa? Cenjang, kalau lu bunuh gue, Bang Macan tak bakal lepasin lu. Gue nggak butuh dia lepasin gue, karena gue juga tak bakal lepasin dia. Sebenarnya apa mau lu? Lanxing, lu bisa bawa mobil yang satu lagi? Bisa saja, tapi lu mau bawa dia kemana? Nanti juga lu bakal tahu. Mas Chen, aku mohon jangan begini padaku. Aku tak berniat apa-apa padamu. Cuma tempat yang akan kita tuju tidak nyaman kalau harus membawa penjahat sepertimu. Jadi, biarkan saja kamu membusuk di sini. Tunggu. Mas Chen, jangan tinggalkan aku. Chen, jadi hantu pun aku nggak akan melepaskanmu. Paman, lihat mobil off-road yang datang itu kan? Mas Chen sudah kembali. Chen, ini di mana? Kenapa kamu bawa kami ke sini? Mulai sekarang, ini tempat tinggal kita. Supaya kita nggak ditindas Wang Tianhu lagi, aku mendirikan markas sendiri. Namanya Perkumpulan Suguang. Gawat! Itu ada yang menyerang kita. Apa? Bagaimana situasi di luar? Sekelompok orang asing menerobos masuk ke kawasan ini. Mereka melukai orang-orang kita. Mereka mau merebut wilayah ini. Bukannya kawasan ini sudah diblokir? Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka memotong pagar pengaman di sisi selatan. Sepertinya mereka sudah berencana. Kalian tunggu di sini dulu. Jangan keluar apapun yang terjadi. Sisanya, ikut aku. Kamu harus hati-hati. Semuanya, ikut aku masuk. Perang! Li Bing sudah jadi pelajaran. Kalian masih berani buat onar di wilayahku? Kami ke sini untuk balas dendam demi Kak Bing. Hari ini, utang darah harus dibayar darah. Semuanya, serang! Apa yang terjadi?
Bukannya mau balas dendam. Ayo, sini. Kamu, bocah tengi. Kubunuh kau. Mana mungkin? Cuma 2 jari bisa menahan tongkat besiku, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Cuma segini kemampuanmu. Chenzeng, gue peringatin ya. Bang Macan, sekarang sudah jadi wakil ketua geng Tianlong. Kalau lu berani macam-macam sama gue, lu bakal mati. Wakil ketua? Hebat banget ya. Jangan sentuh gue! Lepasin gue! Cuma segini nyali lo. Hari ini gue ampuni nyawa lo. Balik dan kasih tahu Wang Tianhu. Kalau dia berani cari gara-gara lagi, gue bakal bikin dia nanggung akibatnya. Pergi. Pergi, sekarang juga! Chenzeng, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Pertahanan markas yang kosong ini gawat buat kita. Aku mau ajak orang-orang di perumahan untuk pindah ke sini juga. Aku temani kamu balik ke sana. Persediaan di perumahan makin menipis, situasinya makin gawat. Siapapun yang mau gabung ke Dawn Society, aku jamin kebutuhan dasar kalian terpenuhi. Kalian bisa makan kenyang dan hidup layak. Gak bakal ada lagi yang berani nindas. Yang mau gabung Dawn Society, angkat tangan. Aku bersedia bergabung dengan Dawn Society. Aku juga bersedia. Mulai sekarang, Chenzeng adalah pemimpin kita. Benar, kita semua akan ikut pemimpin. Aku juga bersedia. Chenzeng, ajak aku juga. Rumahku sudah lama kehabisan makanan. Benar-benar tidak ada lagi makanan. Kalian sudah menipu begitu banyak stok warga, begitu cepat sudah habis. Iya, sebagian besar stok itu dibawa oleh Wang Tianhu. Aku cuma dapat sedikit saja. Kalau begitu, minta saja pada Wang Tianhu. Apa urusannya denganku? Dawn Society tak terima penipu sepertimu. Wang Tianhu sama sekali tidak bisa diandalkan. Aku tahu kamu punya banyak persediaan. Tolong tampung aku. Aku rela jadi budakmu. Maaf ya, aku sudah punya pacar. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Tapi aku yang keberatan. Kita sudah menikah 3 tahun. Bukankah kamu bahkan belum pernah menyentuhku? Asalkan kamu mau menampungku, aku akan menemanimu setiap hari. Apa di matamu? Aku ini cuma sampah yang hanya tahu bermesraan. Atau kamu pikir ini satu-satunya nilaimu yang tersisa? Bukan itu maksudku. Chenzeng, maafkan aku atas yang lalu. Tapi kita sudah 3 tahun menikah. Kamu pasti masih punya perasaan padaku, kan? Apa Wang Tianhu yang nyuruh kamu ke sini? Mau main trik apa lagi? Bajingan itu, sejak dia gabung geng Tianlong, dia nggak peduli lagi sama aku. Emang cuma suami yang paling baik. Mas lembut dan sabar banget sama aku. Salahku nggak menghargai Mas dulu. Sekarang baru ingat baiknya dia. Kemana aja dari dulu? Aku bakal putusin hubungan sama dia sekarang. Terus kita mulai hidup baru lagi ya. Ya sudah, hubungi saja dia. Beresin dulu urusanmu sama dia. Yang lain, ikut saya. Lihat saja siapa yang berani pergi. Nenek tua, mau apa kamu? Patuhi peraturan masa bencana. Ini perintah dari kantor gubernur. Tak ada yang boleh keluar dari komplek ini. Saya ini tetua RW. Kalian harus dengar kata saya. Kalau dengar kata kamu lagi, kita semua bakal mati kelaparan. Hanya Mas Chenzeng yang bisa kasih makan. Dia itu penyelamat kita. Kami mau ikut dia. Dasar rakyat jelata, gak tahu aturan. Siapapun yang mau pergi hari ini harus langkahi dulu mayatku. Dasar nenek tua. Kerjanya cuma sok berkuasa. Gue udah lama sabar sama lu. Kalian tahu apa akibatnya kalau begini? Kenapa? Mau panggil Wang Tianhu buat bunuh orang lagi? Berani-beraninya kamu bawa kantor gubernur. Apa kantor gubernur izinin rebut orang dan logistik? Apa izinin buat bunuh orang? Mau dengerin kamu atau enggak? Toh, kita tak bakal dianggap manusia. Kamu pikir orang-orang nggak tahu apa yang terjadi pada Su Kecil dan Dr. Xiao? Halan ini kami mau pergi. Gak ada yang bisa halangi. Semuanya ikut pemimpin pergi. Jalan! Tunggu, kalian ini... Udah setua ini. Mending jangan ikut campur urusan orang. Cuma takut buang-buang waktu aja. Kamu pikir nggak ada yang mau pukul kamu? Kamu? Sudah terlalu banyak berbuat jahat. Kalau mereka pukul kamu, aku nggak bakal cegah ya. Paham? Situasi itu bagus. Semoga kita nggak akan pernah ketemu lagi. Ini... Mama, mana Chenzeng? Apa dia sudah pergi? Nah,
Kamu sudah tanyakan alamatnya untukku kan? Kalau tidak, bagaimana cara mencarinya? Aduh, jangan urus bocah sialan itu lagi. Mama mau tanya padamu. Jiao Jiao, apa kamu bikin Tianhu marah? Kenapa dia tidak memedulikan kita berdua lagi? Mungkin dia sudah punya simpanan baru. Dia sebentar lagi sampai. Tunggu dia datang, baru kita bicara. Apa yang mau kamu katakan? Aduh, Tianhu, akhirnya kamu datang juga. Zhenzeng membawa semua orang pergi. Dia bahkan mengancam mau menyuruh orang memukulku. Minggir! Apa maksud pesan yang kamu kirim itu? Ya, seperti yang kukatakan. Aku mau balikan dengan Zhenzeng. Aku takut dia salah paham. Jadi mulai sekarang, hubungan kita berdua benar-benar berakhir. CIH. Bertahun-tahun ini, kalau bukan karena aku, memangnya kamu pikir kamu siapa? Sekarang berani memutuskanku demi si sampah itu. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Hanya karena aku cantik saja. Zhenzeng 100 kali lebih lembut darimu. Otakmu sudah rusak ya? Cepat sekali kamu lupa dia mempermalukanmu di depan umum. Lagi pula sekarang ada Xiao Langxin di sisinya. Mana mungkin dia mau melirikmu? Wajah dan tubuhku tak kalah dari Xiao Langxin. Aku tetap akan kembali padanya. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Kurung mereka berdua. Berani-beraninya mengkhianatiku. Tunggu saja sampai mati kelaparan. Jangan! Zhenzeng, tunggu pembalasanku. Orang-orang baru sudah ditempatkan. Bagus, kerja bagus. Kamu beneran mau Qin Qiao Qiao balik? Tentu saja tidak. Tapi kamu jelas-jelas di depan umum bilang masih punya perasaan padanya. Justru karena banyak yang lihat, aku nggak mau dianggap cowok brengsek. Kamu nggak sadar? Qin Jiao Jiao jelas mau memojokkanku. Aku juga harus punya cara sendiri. Syukurlah kalau begitu. Wanita itu licik sekali. Jangan sampai masuk perangkapnya. Kenapa kamu peduli urusan kami? Kenapa? Si cantik Xiao kita ini cemburu? Langxin, kamu mau jadi pacarku? Sejak kamu menyelamatkanku dari geng Tianlong, aku sudah menjadi milikmu. Sudah malam. Istirahatlah. Kamilah malam Anda. Lilith, kamu lumayan cantik setelah dandan. Dulu makan saja susah. Mana sempat dandan. Lagi pula Tuan sudah punya Dr. Xiao. Membeliku kan bukan karena wajahku. Benar juga. Ada satu hal lagi yang ingin ku ingatkan. Aku melihat kartu menara dalam ramalan terbaruku. Apa arti kartu menara? Kartu ini melambangkan malapetaka atau perubahan drastis. Ini menandakan runtuhnya tatanan dan konsep lama, tapi sekaligus berarti peluang baru. Aku pernah meramal kartu ini sebelum kiamat tiba, lalu dunia jadi seperti ini. Apa dunia akan mengalami perubahan besar lagi? Badai radiasi datang. Semuanya, cepat sembunyi. Semuanya, cepat lari ke gudang. Cepat, ikutin. Hati-hati. Semuanya masuk ke gudang, cepat. Chunzhou, Tuan. Makasih, Lilith. Yut! Pemimpin sudah masuk. Cepat tutup pintunya. Zhenzeng, kamu nggak apa-apa. Jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Malam ini jangan ada yang keluar. Tunggu sampai badai radiasinya lewat. Siap, Komandan. Aduh, untung aja ikut. Kalau enggak, setelah gelombang tadi lewat, entah berapa banyak yang nggak jadi zombie. Bener banget. Terus gak nyangka Mas Chen sekuat itu. Yang kuat itu Lilith. Ramalanmu benar-benar tepat. Gelombang baru badai radiasi menandakan tahap kedua kiamat sudah tiba. Zombie bakal jadi makin kuat. Nanti pas kita cari persediaan bakal makin sulit buat bergerak. Bang Chen, terus kita harus gimana? Tenang, selama aku masih ada, persediaan tak bakal habis. Selama aku hidup, kalian semua bakal selamat. Haha, syukurlah, benar-benar syukurlah. Kita harus bareng-bareng lindungi Bang Chen. Cuma Bang Chen, harapan kita satu-satunya. Bener, kalau Wang Tianhu berani lukai bos, kita habisi dia bareng-bareng. Terima kasih atas dukungan kalian. Tapi yang terpenting sekarang adalah keselamatan kalian. Karena krisis baru sudah di depan mata. Selain zombie yang berevolusi, apa masih ada krisis lain? Pencemaran air, mati listrik,
Internet putus, wabah virus, gelombang dingin, semuanya bakal datang bertubi-tubi. Kalian jangan panik. Asal kita bangun markas ini dengan baik, masalah ini nggak bakal jadi penghalang. Yang perlu kita lakukan hanya memperkuat keamanan kawasan. Pemurnian air, listrik, fasilitas medis, dan lainnya. Tetap kayak yang ku bilang tadi. Apapun kata Bang Chen, bakal kami lakuin. Benar, kami ikut perintah, bos. Bagus, besok aku akan keluar cari orang. Kalian bagi tugas masing-masing. Kerjakan bagian kalian. Jaga markas baik-baik.